Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 September 2022. Pada video ini kita akan mempersiapkan semua kebutuhan di lingkungan sistem operasi Windows sebelum membuat aplikasi dengan Node.js, React.js, maupun Go. Tahapannya adalah sebagai berikut. Kita akan memasang aplikasi Git untuk mengunduh maupun versioning. Versioning itu adalah proses untuk mengelola maupun melacak suatu dokumen terkait adanya perubahan, sehingga memudahkan untuk melihat versi terbaru dari dokumen tersebut. Selanjutnya, kita akan memasang kode editor dengan Visual Studio Code atau IDE. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur port yang akan bisa dibaca dari luar di sistem operasi Windows. Selanjutnya kita akan memasang program NVM yang gunanya untuk memasang maupun memilih versi program Node.js. Dan yang kelima, kita akan membuat aplikasi Node.js pertama, yang keenam membuat aplikasi React.js pertama, dan yang ketujuh memasang program Go. Selanjutnya kita juga akan memasang program TDM GCC, yaitu program untuk mengkompilasi kode program Go yang sudah kita buat. Yang kesembilan, kita akan juga membuat aplikasi Go pertama. Untuk Git, kita bisa download dari website git-scm.com. Tautannya ada di kolom deskripsi. Kita akan pilih yang versi 64 bit Git for Windows Setup. Ini diklik aja, dia akan ngedownload aplikasi Git-nya, dan sebenarnya sudah saya download, tinggal di double klik hasil download-nya. Saat verifikasi administrator, kita klik yes untuk melanjutkan. Next, biarkan saja folder yang akan dimasukkan program Git ini. Next aja sampai selesai. Kecuali teman-teman sudah ada yang tahu apa yang dikerjakan, nggak masalah kalau mau di-custom. Secara default sudah bisa digunakan. Ini klik next terus sampai, nah ini sudah install. Ini kita biarkan berjalan, kita selanjutnya memasang aplikasi editor, yaitu Visual Studio Code. Kalau dari Google kita bisa cari Visual Studio Code, nanti dia ada di halaman pertama dan baris pertama biasanya kalau tidak ada iklan. Ini klik langsung ke download. Ini diklik, dia langsung download file yang kita pasang nanti. Dan sudah proses, kita pakai yang sudah saya download sebelumnya. Ini di double klik, kita kembali ke Git, sudah selesai, finish, klik finish. Kita kembali ke Visual Studio Code. Saat halaman pertama yaitu license agreement, kita accept, kemudian klik next, dan terus next, dan next. Terakhir install. Untuk mempermudah, kita harus mempermudah saat membuat kode program. Kalau terjadi blank seperti ini, bisa diedit di users, terus karena saya menggunakan user Joko, ini saya masuk ke Joko dan .vs code. Dan ini ada ARGV, kita edit dengan notepad, dan kita hilangkan remark-nya yang disable hardware acceleration. Kemudian kita simpan file, save, dan tutup. Visual Studio Code-nya bisa kita tutup. Klik kanan, close window. Klik di sini. Nah, paling atas. Klik open, dan dia tidak ngeblank lagi. Double klik,
untuk melebarkan, kemudian kita install ekstensinya di View, kemudian Extensions. Di sebelah kiri kita bisa lihat kalau kita ingin membuat program Python ini bisa di-install, nggak masalah, dan kita akan menginstall Go juga, kemudian JavaScript untuk saat kita membuat aplikasi Node.js maupun React.js, atau bahasa lain atau framework lain yang berbasiskan JavaScript. JavaScript kita search saja. Nah, ini paling atas, install. Ini yang Babel juga bisa di-install, karena yang JavaScript paling atas adalah EX6, dan yang terakhir adalah TypeScript. Selanjutnya sambil berjalan kita atur firewall-nya. Pada kolom search, diklik dan kita ketikkan Defender Firewall with Advanced Security. Ini diklik, kemudian pada inbound rules sebelah kiri atas, ini sebenarnya saya sudah buat, ini saya hapus saja biar nggak double. Pada inbound rules, kita ke arah kanan, sebelah kanan ini ada menu New Rule. Kita klik, dan kita pilihannya rule type-nya adalah port, bukan program. Next, pilih port dan kemudian klik next. Dan spesifik local port-nya adalah saya rekomendasikan dari 3000 sampai 10.000. Sampainya itu kita menggunakan tanda minus atau dash. Setelah di-set, kemudian klik next. Allow the connection, lanjut, next. Dan ini kita domainnya centangnya dihilangkan. Kita hanya private dan public saja. Kemudian klik next. Name-nya bisa dibuat untuk program custom. Setelah selesai, kita klik finish. Kita tutup jendela Defender firewall-nya. Ini juga Visual Studio Code. Sudah selesai install ekstensi. Selanjutnya kita akan install NVM. Bisa di-search di Google NVM for Windows. Nanti tautannya bisa dilihat di kolom deskripsi. Yang di GitHub. Ini scroll ke bawah, kita pilih yang menu atau tombol download now ini. Diklik saja, dia akan download. Oh belum, ini yang latest versi 1.19. Kita pilih yang ekstensinya XC. NVM-setup XC. Ini diklik, dia akan mendownload. Dan saya sudah download, kita coba install dari yang sudah saya download. NVM setup, double klik, verifikasi administrator, klik yes, dan kita accept pada halaman license agreement, klik next, terus next saja sampai install. Untuk mendownload atau memasang program Node.js, kita harus menggunakan terminal atau konsol, bisa juga pakai PowerShell atau command prompt. Tapi menjalankannya harus sebagai administrator. Klik kanan dan pilih yang Run as Administrator. Klik, kita klik yes. Pada terminal kita ketikkan nvm spasi install. Setelah kata install, kita spasi dan versinya 16.17.0. Enter. Setelah selesai, kita buka
command prompt atau PowerShell yang lain, kita cek apakah Node.js sudah terinstall. Oh, sorry, ini harus use dulu ya. npm use 16.17.0. Sudah menggunakan versi tersebut, kita tutup command prompt-nya karena dia harus membaca versi terakhir yang diaktifkan. Kita klik lagi command prompt node spasi -v. Nah, dia sesuai dengan versi yang diinstal atau dipasang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kode program Node.js pertama. Saya akan membuatnya di development Node.js. Kemudian kita pindah ke direktori tersebut, Node.js, buat direktori baru, kode pertama. Kemudian ke folder tersebut, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya dengan menggunakan perintah code spasi titik enter. Karena kata-kata code sudah masuk ke dalam path Windows sehingga bisa dipanggil dari direktori manapun. Kita buat dari sebelah kiri, ini ada new file, tombol new file, kita klik dan kita ketikkan index.js. Ada file, kita di sebelah kanan, kita ketikkan console. Kita menggunakan console saja, console log halo dunia. Simpan, kemudian kita coba jalankan. Buka terminal view, klik view, kemudian terminal. Di bagian bawah kanan kita ketikkan node spasi index.js dan dia sudah keluar. Kita tutup Visual Studio Code-nya. Kita coba membuat kode program React.js pertama. Kita buat dulu direktorinya makdir development React.js. Kemudian kita pindah ke direktori React. Untuk React.js kita nggak perlu membuat direktori terlebih dulu, kita langsung bisa buat dengan menggunakan perintah npx. npx spasi create react app. Kemudian nama aplikasinya. Kode pertama. Ini akan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga saya stop dulu videonya dan kita lanjut setelah selesai mendownload semua modul yang dibutuhkan untuk aplikasi React ini. Dan sudah selesai instalasi modul yang dibutuhkan aplikasi React. Kalau kita perhatikan saat proses ini terjadi error, namun errornya hanya sebatas warning saja. Dia ingin membuat folder Git tapi terjadi error. Ini bisa diabaikan sementara. Kita bisa buka aplikasinya dengan Visual Studio Code, yaitu dengan perintah code spasi kode pertama. Ini bisa kita klik debug-nya, pilih yang start, dan dia akan membuka terminal pada bagian bawah. Ada starting the development server. Dan sudah blinking atau berkedip, localhost /2 3000, portnya 3000. Masih loading dia, masih memuat. Nah, ini di sini juga belum selesai pada aplikasi React-nya. Kembali ke browser. Browser akan menunggu sampai kompilasi di sisi terminal sudah selesai. Dan sudah selesai, kita coba buka di browser. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Kalau mau edit-edit bisa juga ini di file src/app.js. Kemudian kita coba setelah membuat React.js, kita memasang program Go. Ini kita matikan dengan Ctrl C, Ctrl C, terminate batch job. Kita yes, klik enter. Kita tutup Visual Studio Code-nya. Ini juga kita tutup. Untuk Go sendiri dia ada di website go.dev. Pada halaman download kita pilih yang versi 1.19.1.
Pada saat video ini dibuat, ini adalah versi terakhir yang stabil. Diklik saja dia akan mendownload programnya dan saya sudah download dan kita install menggunakan file yang sudah saya download. Double klik saja nanti dia akan membuka. Nah, ini klik next, halaman selamat datang dan accept pada halaman lisensi dan klik next. Terakhir install. Pada verifikasi klik yes. Setelah selesai klik finish tombolnya dan kita buka command prompt. Kita kembali membuat directory Go pada development directory. Kita pindah ke directory tersebut dan kita buat directory kode pertama. Enter, kemudian kita masuk ke directory tersebut. Untuk membuat program pertama kita ketikkan go spasi mod spasi init, domainnya jockodev.id/kode pertama. Enter. Kemudian kita buka buka Visual Studio Code-nya dengan perintah code spasi titik. Dia akan membuka directory yang aktif saat kita mengetikkan perintah. Di directory kode pertama dia ada file go.mod yang isinya adalah yang sesuai kita eksekusi sebelumnya, yaitu jockodev.id/kode pertama. Ini boleh apapun ya. Kemudian versi Go yang digunakan. Pada direktori yang sama kita buat new file, klik saja yang paling kiri, icon yang paling kiri. Kemudian kita buat file main.go. Enter. Di awal kita menggunakan package main. Package yang di sebelah kanan bawah ini akan ada beberapa rekomendasi yang bisa diinstal atau dipasang untuk sebagai ekstensi. Ini install all saja, klik. Kembali ke kode program. Setelah package main, kita membuat function main. Selanjutnya di dalam function main kita gunakan modul built-in yaitu fmt, format println, mencetak dengan baris baru. Kemudian di dalam kurung kita kasih tanda petik ganda. Halo dunia. Kan seperti itu, kemudian kita simpan. Kita import manual saja, import fmt dalam tanda petik ganda. Simpan. Selanjutnya kita coba jalankan dengan menggunakan perintah go spasi run spasi titik. Dan dia sudah keluar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tautan untuk pengunduhan aplikasi maupun program yang dibutuhkan bisa dilihat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan maupun usulan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.